Hey guys, apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali di ibadah online Creative City Worship. Saya berharap saudara sekalian semua dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat selalu. How's 2020 been treating you so far? Mungkin saudara bisa mengetik bagaimana 2 minggu pertama di tahun ini. Dan melanjutkan tema pembahasan di bulan Januari, saya ingin mengajak saudara untuk kembali membuka Filipi 3 ayat 14. Saya akan bacakan dari versi mudah dibaca. Demikian firman Tuhan. Aku tetap berjuang untuk mencapai tujuan itu dan mendapat hadiah. Hadiah itu adalah milikku sebab Allah telah memanggilku melalui Kristus ke dalam hidup surgawi. Ayat ini mengingatkan saya untuk semakin jauh berjalan dalam iman. Dan kembali yang saya ingin katakan adalah iman itu bukan tentang kita. Bahwa ia tidak didasarkan oleh perbuatan kita, melainkan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi adalah bagiannya untuk menyempurnakan iman saudara dan saya. Nah, jika demikian, maka ada suatu bagian yang perlu kita sikapi. Ada bagian yang merupakan porsinya kita untuk lakukan. Alkitab menulisnya dengan kata berjuang atau tetap berjuang. Artinya membutuhkan sebuah tindakan yang secara konsisten itu terus dilakukan. Ada sebuah tindakan yang terus dilakukan untuk menunjukkan sebuah kegigihan untuk mencapai sebuah tujuan. Ada sebuah keyakinan atau conviction yang mendorong kita untuk terus maju demi mencapai dan mendapatkan hadiah tersebut. Keyakinan, conviction tersebut, iman tersebut, itu tidak akan membuat kita mundur atau tidak akan membuat kita berhenti. Kesulitan sekalipun, kebuntuan sekalipun, itu tidak akan memadamkan perjuangan itu. Karena kita tahu bahwa kita itu tidak sendiri dalam menjalankan semua ini. Hari ini, saya tidak ada sebuah formula khusus atau sebuah ilmu yang pasti yang saya dapat sampaikan untuk saudara, terkecuali untuk mengencourage saudara semua untuk mengambil sebuah tindakan, untuk mulai saudara berjalan dalam iman dan melakukannya. Saya berdoa saudara tidak hanya akan mendapatkan sebuah pemahaman yang pengertian yang baru, tetapi juga sebuah pewahyuan untuk sepanjang 2022 ini. Dan di awal tahun yang baru ini, mari kita belajar untuk dapat melihat bahwa hadiah yang paling bernilai adalah ketika kita menjalani dan menghidupi kehidupan kita sebagaimana yang Bapa di surga itu inginkan dan desain untuk saudara dan saya. Termasuk bagaimana kita menyikapi dan menjalani panggilannya secara pribadi maupun secara kolektif melalui gereja ini. Christianity atau kekristenan itu bukan tentang mendapatkan apa yang saudara inginkan sebagai reward jika saudara melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Bapa. Perbuatan kita itu bukan seperti alat menawar atau bargaining chip, melainkan itu semua adalah sebuah proses yang akan mendewasakan kita, akan mendewasakan cara berpikir kita, cara melihat kita, cara berlaku kita, dan ultimately bagaimana kita menghidupi kehidupan ini. Kedewasaan itu akan memampukan kita untuk menerima ketika sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kita akan kecewa, but that's okay. Itu bagian kita sebagai manusia. Tetapi waktu kita dapat menaruh kepercayaan yang mutlak, terlepas dari kita memperoleh atau tidak apa yang kita inginkan, kita menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat dalam segala hal. Nah, apa sih yang saya maksud dengan kedewasaan? Kedewasaan adalah pemahaman bahwa di dalam Dia ada perubahan nilai dan karakter. Bahwa pengenalan akan Kristus itu akan membuat kita mengalami sebuah transformasi. Pengenalan kita akan siapa pribadinya, janjinya, itu semua akan menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan semakin kita percaya akan siapa Tuhan kita, saya percaya, kita pun akan semakin mudah
untuk dapat menyerahkan kendali atas kehidupan kita. Dan sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua di tempat ini pada siang hari ini. Bapa, hamba-Mu sebentar lagi akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk kuasa daripada-Mu saja yang turun, kuasa daripada-Mu saja yang berbicara melalui mulut lidah hamba-Mu. Biarkan ada sebuah pemahaman dan pengertian yang baru yang timbul ketika anak-anak-Mu di tempat ini mendengarkan Tuhan. Dan lebih penting ketika mereka melakukan firman dan kebenaran ini. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk kesempatan yang bagus ini, yang baik ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Your destination, reward, our goal, will determine perjuangan seperti apa yang saudara harus berikan. Dan saya temukan pergumulan yang terbesar yang kita semua hadapi adalah bagaimana kita menyelaraskan itu semua dengan purpose yang Tuhan miliki atas kehidupan kita. Tujuan atau goal saudara itu dapat berubah-ubah. Dan faktor terbesar itu adalah fase kehidupan. Tetapi tujuan atau purpose dia akan saudara itu remain constant, tidak pernah berubah. Namun sering ada timbul pertanyaan, nah kalau memang ini panggilan dalam kehidupan saya, kok rasanya saya harus merelakan waktu pribadi saya untuk pelayanan? Kok rasanya saya harus merelakan waktu dengan keluarga saya untuk pelayanan? Kok rasanya saya harus menghilangkan kesempatan dalam pekerjaan? Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat ini mengajarkan saya tentang kenyataan bahwa sebagai manusia yang memiliki free will atau kebebasan, ada sebuah pertanyaan yang kemudian timbul, di mana saya kemudian meletakkan Tuhan dalam hidup saya? Salah satu core values dari Creative City Worship adalah Christ-centeredness, di mana kita memutuskan untuk belajar, untuk membangun sebuah nilai, untuk kita jadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita. Kita sepakat bahwa kita ingin menjadikan firman Tuhan, kita ingin menjadikan ajarannya, itu sebagai pedoman hidup kita. Kita ingin untuk menjadikan hidupnya sebagai teladan, untuk bagaimana kita menjalani hidup ini. Dan dari situlah saya percaya kita juga akan belajar untuk tunduk dan taat akan rencana dan tujuan yang Tuhan miliki untuk kehidupan saudara dan saya. Goal saudara adalah suatu bentuk dari apa yang saudara imani. Dalam arti, apakah itu sejalan dengan goal yang Tuhan miliki untuk saudara? Terjemahan The Passion dari Filipi 3 ayat 14 dikatakan, I run straight to the divine invitation of reaching the heavenly goal and gaining the victory prize through the anointing of Jesus. Ayat ini kembali mengajarkan saya bahwa bahwa saya hanya akan memperoleh my heavenly goal and gain my prize only through the anointing of Jesus. Dari sini saya dapat katakan bahwa saya harus siap sedia untuk menerima sebuah panggilan yang tidak selalu berjalan dengan apa yang saya inginkan. Namun di balik itu semua, saya tahu bahwa ada sebuah hadiah yang begitu indah yang menunggu saya. Tetapi kedewasaan itu akan membawa saya untuk kemudian dapat melihat bahwa lebih daripada hadiahnya, bahwa penyertaannya yang sempurna dalam perjalanan iman saya lah yang seharusnya menjadi highlight. Bahwa urapan Tuhanlah yang seharusnya menjadi pusat dari apa yang saya kejar. Bahwa hadiah itu sebenarnya sudah dipastikan, itu menjadi milik saya. Karena apa yang Yesus telah lakukan untuk diri saya, bukan karena apa yang telah saya perbuat dan saya lakukan. Nah, sebagai manusia, apakah itu cukup untuk membuat kita selalu feel secure? Atau tidak ada keraguan? Keraguan adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan dan pertumbuhan rohani kita. Salah nggak sih untuk kita ragu? Well, I think it is what makes us human, and He is God. Mudah nggak? Jika mudah, maka penyertaan Tuhan itu akan menjadi tidak signifikan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan menjadi sia-sia. Nah, di Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati,
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam spiritual journey akan selalu ada keraguan. Dalam spiritual journey akan selalu ada tantangan yang potentially membuat kita takut, bahkan menjadi tawar hati. Namun janjinya adalah Tuhan Allah kita itu akan menyertai saudara dan saya kemanapun kita pergi. Ketika kita berpegang kepada janjinya, dan karena kita mengenal siapa pribadi Tuhan, saya percaya itu akan menguatkan dan memampukan kita untuk kemudian kembali melangkah maju. Yes, pasti akan ada kala di mana kita itu berhenti karena ragu. Mungkin kita capek, mungkin kita hanya berhenti sekedar untuk beristirahat. Atau nggak jarang juga, kita berhenti karena kita membutuhkan sebuah encouragement dan diingatkan akan siapa sih yang ada bersama dengan kita. And that's okay. Take the time untuk melihat kembali ke belakang dan lihat seberapa jauh saudara sudah melangkah. You'll be amazed. Semakin jauh kita melangkah bersamanya dan di dalam tujuannya, kita akan semakin disadari tentang dasar dari hubungan yang kita bangun dengan Tuhan adalah pengenalan akan siapa pribadi Tuhan. And when you are deeply rooted in Him, saya percaya buah-buah yang mana hasil dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saudara itu akan keluar. And that Christ-like qualities will be on you. Namun saudara harus siap untuk keluar dari zona nyaman saudara. Dan saya percaya ketika saudara memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, itu akan menyebabkan sebuah pertumbuhan rohani dalam diri saudara. Agama mengajarkan kita untuk fokus kepada apa yang saya kerjakan untuk gereja. Apa pelayanan saya. Agama menaruh fokus akan kegiatan apa sih yang sudah saya lakukan. Namun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu akan mengajarkan kita untuk melihat apa sih yang Yesus telah lakukan untuk saya. Kita perlu belajar untuk melihat apa yang kita lakukan dan kerjakan itu melebihi dari sekedar kegiatan agamawi. Melainkan itu semua merupakan buah yang lahir dari sebuah keintiman dengan Tuhan. Apa panggilan dalam hidup saudara? Nah, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa menjawab panggilan Tuhan artinya kita menjalani sebuah pelayanan di gereja aja. Atau bahkan kita pergi ke pelosok untuk memberitakan kabar baik. Kita menjadi sering salah kaprah akan apa sih sebenarnya menjalani atau menjawab panggilannya. Kita menjadi terlalu fokus dan berkutat akan benar nggak sih semua ini adalah panggilannya untukku. And you know what? Ask Him. He'll answer you. Alkitab katakan di Yeremia 33 ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui." Isn't it amazing bahwa Ia tidak hanya meyakinkan, Ia akan menyertai perjalanan iman saudara, tetapi Ia juga memberikan sebuah assurance bahwa Ia akan menjawab pertanyaan, keraguan saudara yang lebih daripada itu. Akan ada hal-hal yang besar yang tidak terpahami yang Ia akan beritahukan kepada saudara. Dan untuk itu Roh Kudus ada untuk menjadi penasehat saudara. Dan ketika saudara memiliki akses melalui Roh Kudus untuk memperoleh pengetahuan dan hikmat. Akhir kata, saya hanya ingin mengatakan bahwa ada sebuah undangan yang diberikan kepada saudara dan saya untuk reach the heavenly goal. Yaitu goal yang Ia miliki untuk saudara dan saya. Yang artinya jika kita mau menerima itu, kita harus kesampingkan apa sih yang menjadi goal pribadi kita. Apa sih yang menjadi goal atau menjadi personal goalnya kita. Artinya kita percaya bahwa goal yang Ia miliki itu lebih baik daripada kita punya. Dan oleh sebab itu, tunduk dan taat akan tujuan apa yang Ia miliki untuk kehidupan kita, itu akan menjadi lebih mudah untuk kita sikapi dan kita jalani. Dan saya ingin tinggalkan sebuah ayat di Yesaya 40 ayat 31.
Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam terjemahan Ibrani, menanti-nantikan Tuhan itulah bukanlah sebuah tindakan yang pasif. Menanti-nantikan Tuhan tidak berbicara tentang dia cuma duduk diam aja. No. Menanti-nantikan Tuhan itu ada sebuah hasrat yang timbul dari dalam diri kita yang senantiasa menunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dan hasrat tersebut membuat kita itu untuk senantiasa berjaga-jaga. Sehingga ketika Tuhan menggerakkan sesuatu, kita pun akan bergerak mengikutinya. Hari ini Creative City Worship, where does God lead you to? Karena kita perlu siap sedia untuk move when God move. Kita nggak mau ketinggalan momentum itu. Kita nggak mau ketinggalan kereta itu. Hari ini acknowledge bahwa dia tahu setiap daripada kita itu punya mimpi-mimpi sendiri. Setiap daripada kita itu punya rencana-rencana sendiri. Tetapi apa? Ia punya suatu tujuan untuk saudara dan saya. Dan kita perlu acknowledge bahwa segala sesuatu yang berkenan di hadapannya, ia juga akan jadikan itu indah pada waktunya. Acknowledge that He is a faithful God, and He is faithful to keep His promises too. And as we are entering into a new season in 2022, saya ingin mengajak saudara untuk ingat-ingat kembali janji-janji Tuhan yang ada pada saudara. Hadiah yang terbaik yang Ia telah berikan melalui Yesus, yang memberikan kita sebuah hidup yang baru, sebuah harapan yang baru. Bahwa Ia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi mari kita jadikan tahun yang baru ini untuk melangkah bersama dalam iman. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Hamba-Mu berhenti menyampaikan pesan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Tapi hamba-Mu mau mengundang, hamba-Mu mau mengajak, hamba-Mu meminta untuk Roh Kudus. Engkau turun daripada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan kami semua sebuah pengertian, pemahaman yang baru, but beyond that, a new revelation. A new revelation akan apa yang Engkau Tuhan miliki atas kehidupan kami semua. Berikan kami sebuah titik Tuhan, di mana kami dapat melihat, bahkan hanya sedikit sekalipun, rancangan-rancangan dan tujuan yang Kau miliki bagi kami semua. Itu baik. Itu lebih daripada pemahaman maupun pengertian kami saat ini Tuhan. Namun kami percaya, ada keraguan, ada ketakutan. Di tengah-tengah itu Tuhan, Engkau sendiri akan menyempurnakan iman kami. Engkau sendiri akan berperkara. Engkau sendiri akan turut bekerja. Sehingga setiap kali kami melangkah maju di dalam iman kami, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Bapak, Hamba-Mu juga mau berdoa untuk setiap pengenalan-pengenalan yang baru akan Engkau. Setiap waktu kami Tuhan, kami tahu bahwa Engkau senantiasa bekerja. Engkau membukakan lembaran-lembaran yang baru dalam hidup kami. Engkau membukakan sebuah pikiran yang baru akan siapa diri Engkau sebenarnya. Kami percaya Tuhan, bahwa transformasi itu sedang terjadi dalam hidup kami. Bahwa kami senantiasa diproses dan diubahkan menurut rupa dan gambaran Engkau. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus yang ada dari setiap pada kami, itu senantiasa berbuah. Dan buah itu Tuhan, yang menjadi kualitas-kualitas, yang membuat kami semua Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau. Dan kami dapat dilihat, bahwa kami adalah anak-anak Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan dan momen pada siang hari ini. Kami ingin serahkan sisa dari hari ini, dan kami ingin serahkan minggu depan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini dan keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan atau pemulihan dari kota Jakarta ini Tuhan.
Engkau sembuhkan kami dari pandemik ini Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari bencana-bencana alam Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa dan kami minta dalam nama Yesus itu membawa sebuah kuasa Tuhan dan tidak dapat kami batasi Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan thank you once again God for this beautiful time and moment. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih guys untuk waktunya, and I hope to see you again next week. Happy Sunday and God bless you all. Bye-bye.